Jenderal Gatot mengatakan, kami diganggu akan berhadapan dengan saya. Yang terjadi di elit politik nasional itu tidak seperti, sama sekali tidak seperti yang Anda baca di koran atau Anda dengarkan di televisi, gitu ya. Satu. Nomor dua, apakah presiden berkuasa? Tidak. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Sebagai inisiator, Profesor Din, Profesor Ahmad Wahab, Dr. Bahtiar Hamzah, Dr. MS Kaban, dan lain-lainnya. Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia, dan kaya raya. Kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air diudani, ya, susunya diperkes-perkes kalau orang luar negeri. Disogok gampang, asal disumpah duit, rakyatnya ya milih, tergantung sing ngekek sapa. Artinya kita sendiri sudah tidak punya pertahanan batin, tidak punya pertahanan Islam, tidak punya pertahanan akhirat. Dan sing oleh suge mek Cina tok ngono Ide dan sebagainya. Ya, persiapan kita berdoa. Berdoa. Siapapun yang akan mengacau bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa. Ya, yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin itu. Dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. Minus 5,3%, minus 5,3% ekonomi growth itu terhadap PDB. Itu artinya sedang tenggelam. Oleh karena itu mesti diselamatkan. Nah, orang yang melarang kita menyelamatkan itu namanya orang gila tuh. Dalam saat yang sama ada kurang lebih 20 provinsi mendeklarasikan juga, 30 daerah lakukan deklarasi. Ada 7-8 kota di dunia melakukan deklarasi. Kalau mau berhenti jadi kodok ya gabung aja di sini kan. Kepentingan ini bisa menenggelamkan Indonesia. Oleh karena itu kita ingin menyelamatkan daripada pembusukan dalam kehidupan, keakraban bernegara segala macam itu. Jadi itu sebetulnya kita tunjukkan pembusukan kita selamatkan dari borok itu. Sebelum pembusukan itu harus diamputasi itu. Tapi kalau pembusukannya nggak mau didengar, ya akan diamputasi. Melarang orang, menolong orang yang sedang tenggelam itu kriminal. Selain dungu tentu. Oh, jangan tenggelam. Mungkin besok nanti ada 2 menteri yang akan bergabung dengan kami. Karena sinyalnya begitu. Kalau mereka merasa aman, dia nggak perlu komentari kami. Dia komentari aja. Kan jadi itu kan. Yang sekarang terjadi satu istana digerakin untuk ngepung kami, bahkan menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Keras, Jenderal Gatot mengatakan, kami diganggu akan berhadapan dengan saya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI akan menggelar deklarasi pada Selasa siang 18 Agustus 2020. Tugu proklamasi dipilih menjadi tempat sakral deklarasi yang didukung ratusan tokoh bangsa itu. Salah satu tokoh yang mendukung deklarasi KAMI adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam keterangannya, dia menyatakan bakal mengamankan deklarasi tersebut sampai selesai. Dia pun tak segan mengancam pada siapa saja yang berusaha merecoki atau membuat perkara di helatan tersebut. Kata Gatot, dia memberi garansi akan pasang badan demi suksesnya acara itu. Acara deklarasi ini dipandang sah di mata hukum dan juga konstitusi. Dia menekankan, sejak pembukaan dalam acara sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah dia pribadi, Gatot Nurmantio.
Sebelumnya, sejumlah orang menyebut jika acara deklarasi ini menghadapi beberapa rintangan. Salah seorang aktivis yang terlibat adalah Gede Siriana menyatakan hal tersebut. Salah satunya ketika ada properti sebuah acara sebelumnya yang belum dibongkar hingga malam tadi. Padahal menurutnya pihak pengelola Tugu Proklamasi berjanji akan segera membongkar properti tersebut. Janji dari pengelola Tugu Proklamasi, properti acara dibongkar jam 17. Namun hingga pukul 18:38 belum dibongkar hingga tenda acara deklarasi kami untuk besok pun belum dipasang. Dia menuliskan kicauannya itu di laman akun Twitter. Gede Siriana juga turut mengunggah gambar suasana Tugu Proklamasi yang masih terpasang tenda sebuah acara. Diketahui, deklarasi kami didukung ratusan tokoh. Dari pernyataan Din Samsudin selaku inisiator hingga kini ada 150 tokoh yang menyatakan dukungan. Di mana kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis kaum buruh, angkatan muda, dan juga emak-emak. Koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia termasuk mantan Jenderal Purnawirawan. Dari ratusan tokoh bangsa yang mendukung deklarasi tercantum nama putri Presiden pertama RI, yaitu Rahmawati Soekarno Putri, putri dari Soekarno. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban hingga Ketua Umum FFPI Sobri Lubis. Tokoh terkemuka lain yang siap dukung deklarasi kami diantaranya ada dari kalangan akademisi mulai sekelas Profesor Sri Edi Swasino, Profesor Didik Rahbini, Dr. Ihsanuddin Nursi, dari unsur lainnya bahkan ada Rocky Gerung hingga Refli Harun. Dalam negeri untuk memberikan rangsangan pemulihan ke dunia usaha, setidaknya mencegah dunia usaha sekarat. Tetapi kita sadari, mencetak uang akan melemahkan nilai rupiah, menambah hutang akan menambah beban fiskal karena bunga dan cicilan. Bagaimana caranya? Tanpa menambah hutang dan mencetak uang kita bisa hidup, mampu biaya stimulus ekonomi negeri, yaitu saran dari kami perlu didiskusikan. Pemerintah menerbitkan e-rupiah, hanya bisa transaksi antar e-rupiah. Dengan demikian maka kita semuanya sudah mempraktekkan jalan tol. Ini sedikit saran dan sekali lagi mari bersama-sama kita mohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya mendapat bimbingan, petunjuk, rahmat dan hidayahnya untuk melanjutkan perjuangan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Dan selanjutnya sebelum dua tokoh Muhammadiyah dan NU berbicara, sebagai inisiator Profesor Din, Profesor Ahmad Wahab, Dr. Bahtiar Hamzah, Dr. MS Kaban, dan lain-lainnya. Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Rohmat Wahab, Ketua Komite Hittah Nahdlatul Ulama. Pak Rohmat Wahab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini. Marilah kita tidak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya dan kekuatan diberikan pada kita, terlebih-lebih kesehatan, sehingga kita bisa hadir tempat ini dan dimanapun berada menyaksikan suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan pada kita, terlebih-lebih hidup di jalan yang lurus, hidup yang berkomitmen dengan nilai-nilai religius yang diantaranya adalah kita harus
hidup di dunia ini hanya dua orientasi, yaitu beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Sebagai hamba yang wajib beribadah, kewajiban masing-masing untuk terus meningkatkan ketakwaan kita sampai dipanggil oleh Allah kapanpun siap, karena kita selalu mengikat diri dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, menjadi khalifah fil ard, menjadi bagian kita untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan dimanapun kita berada. Kita akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban kita untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Termasuk juga para profesional tidak bisa berdiam diri, menutup diri hanya untuk kepentingan sesaat, tapi harus visioner, harus berorientasi pada kepentingan rakyat, kepentingan publik, dan kepentingan masyarakat. Dan itu harus diutamakan sebagai produk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita semua menjadi saksi bagaimana orang-orang terpilih yang dipilih Allah juga untuk hadir di tempat ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengisi kekosongan. Semuanya sudah disampaikan. Pihak yang kita harapkan mewakili suara-suara kita, hati nurani kita, ternyata hingga kini kita hopeless, kita tidak banyak harapan yang kita inginkan. Kita tidak ingin berkepanjangan, kita tidak ingin Indonesia ini jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Setuju menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 45 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Saya ulangi, itu untuk kuping kiri. Supaya nggak keluar dari kuping kiri masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saya bacakan sekali lagi untuk kuping kanan. 7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Terima kasih. Menungsa iku ana loro. Ana sing goleki Gusti Allah, ana sing goleki dunya. Ngono ya. Nek goleki Gusti Allah, dunya penting tapi gak nomor 1. Nek goleki dunya, Gusti Allah penting kan tapi gak nomor 1. Artinya yang satu orientasinya akhirat, yang satu orientasinya dunia. Kedua-duanya kita butuh, tetapi bedanya adalah skala prioritasnya. Nah, wong Jawa itu secara genetik dan kultural, peradabannya itu adalah orang yang mencari kesejatian hidup, jadi berpihak pada akhirat. Iki wong Jawa asli, wong Indonesia asli. Mari ngono kene gawe negara rek iki didelok kronologi nih, gawe negara. Ana yang Ambon, ana yang Java, ana Sumatera, Celebes sak piturute gawe NKRI. Terus ana Dayak jenenge Cina, Arab, India sak piturute. Cuman ana persyaratan Cina iku gak oleh dadi pejabat, gak oleh dadi tentara, gak oleh dadi polisi, ngono ya. Gak dipercaya nek dadi kiai sak piturute. Akhire situk penggaweane Cina iku dagang tok. Akhire mergo oleh iku mek dagang 70 tahun iku akhire pinter dagang. Akhire duwe sembarang, tanah sak Gresik nek iso dituku kabeh. Kabeh mall dek Cina, kabeh perusahaan-perusahaan sahame Cina. Sembarang kae dhewe. Mergo wong Jawa dhewe berubah, wong biyen iku kudune goleki Gusti Allah, akhire saiki mergo ndelok Cina kok sugih-sugih, akhire dhek ya kepengin sugih. Akhire mergo dhek akhire tidak mencari Allah tapi mencari dunia, akhire dadi pejabat ya gamoh, disogok gampang, asal disumpel duit, rakyate ya milih, tergantung sing ngekeki akeh sapa. Akhirnya kita sendiri sudah tidak punya pertahanan batin, tidak punya pertahanan Islam, tidak punya pertahanan akhirat. Tapi pokoknya intinya akhirnya mereka semula hanya boleh berdagang, sekarang karena orang yang menjalankan profesi di luar dagang itu gamoh, mencari dunia juga, akhirnya mereka bisa dibeli. Akhirnya yang menang dalam politik adalah yang kaya.
Jadi nek wong Jawa ini tetap dadi wong Jawa, pribuminya tetap bertahan dengan idealismenya, yo gak gelem. Ya tetap berkuasa, tapi saiki gak berkuasa, mergo kena disogok. Kita jadi lemah, gak duwe apa-apa, jare meskipun gak duwe apa-apa. Akhirnya wong Jawa dhewe, wong pribumi dhewe gak percaya satu sama lain. Nek sing sugih Cina wis biasa jane Cina sugih, tapi nek ana wong Jawa padha-padha Islame kok sugih gak trima wong Islam ya. Sing oleh sugih nek Cina tok, ngono akhire atine awake dhewe. Bahkan dek misal yang ngono Cina becak iku oleh sakno gak karo ora narare. Walah rek, Cina kok becak. Kudune sing becak iku aku. Cina iku kudune direktur lak ngono. Akhirnya ngono hatimu itu. Nah, sekarang alternatifnya bagaimana? Wis kadung itu. Wis kadung, kabeh wis dipek kono. Kadek kono iku ngeragas bisa. Mall ya wis tekmu. Tanah sauno gawe ana wong situk iso sampai duwe tanah 4,5 hektar. Sembarang kata kok badok lah kita buat. Apa jalan keluarnya sekarang? Nah arek-arek tidak percaya satu sama lain. Pengancane kabeh saiki getun. Mulane biyen nyambut gawe kaya Cina cak iso sugih. Sak ngono sih. Kono tok sing pinter nyambut gawe kene gak iso. Mergo iso nyambut gawe akhirnya dadi anggota DPR. Akhirnya sembarang didol, agama didol, politik didol, parpol didol, sembarang didol. Mergo wis kadung kepingin sugih tapi wis telat kono wis pinter dagang kene gak iso dagang. Akhirnya ono proyek EKT itu dibagi roto. Nah, akhirnya kita semua kepencrut dunya, tapi wis kadung gak pinter nyambut gawe, sing pinter nyambut gawe iku Cina. Cina kok gak iso kok musuhi, gak iso kok salahno. Saiki alternatifnya loro. Kon gak iso menjawab itu dengan kebencian. Gak iso menjawab itu dengan husnudzon. Ya apa kata husnudzon? Ya apa kata husnudzon satu sama lain di antara orang Islam dan orang pribumi? Padha melarate husnudzon. Wis melarat, gak oleh mangkel. Itu efek Mas Ipong, itu bukan asal usulnya mereka itu jiwanya buruk, tapi itu efek dari kesalahan sejarah kita semua. Wis kadung gak iso nyambut gawe. Ndek pesantren gak diwurui nyambut gawe, diwurui murui wong. Kita harus berpikir sebab akibat. Orang-orang Islam tidak percaya satu sama lain itu akibat dari kesalahan kita sendiri kemarin. Nah sekarang alternatif pertama, sinau nyambut gawe cek iso bersaing sama mereka. Sebab mereka tidak akan mikirin awakmu. Dayoh-dayohmu iku nek rabi di antara mereka sendiri. Nek nulungi wong nyambut gawe konco-koncone dhewe, tidak mungkin nulungi awakmu. Awakmu dadi guru tok, ya tak? Jadi teman-teman ini saya mohon dengan sangat konco-konco Cina, ayo sampai nu dadi wong Indonesia. Nyedulur karo wong kene. Masih reklamasi, seperti Anda ketahui reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diuruk-uruk terus akhirnya dibatalke karo Anies, ning sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor kui, ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak, ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar ya. Jadi
wah kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu. Ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu. Bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian. Kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air dihudani, ya, susunya diperkes-perkes karo wong luar negeri, ya toh, pokoknya bokongnya dipenek-penek karo wong luar negeri. Lagi jadi jenis tanah air itu ibu kita, ibu pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 30-40 tahun ke depan. Kita sudah tidak akan punya apa-apa.